Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhik wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Summa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza darabtum fil ardh falaysa 'alaikum junah an taqsuru minas shalah in khiftum ay yaftinakumul ladzina kafaru. Shadaqallahul azim. Surah An-Nisa ayat 100. Bapak pengurus yang sama kita muliakan, Bapak Imam yang kita muliakan, Bapak Ibu alim ulama, cerdik pandai, pemuka masyarakat yang kami muliakan, semoga kita dimuliakan Allah Subhanahu wa taala selalu dari dunia sampai ke akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Dan semoga anak-anak kita, anak cucu menjadi anak soleh. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami muliakan, mengawali kajian kita maghrib ini kita baca surah pendek bersama, surat An-Nas. Tapi tidak semerdu semantap tasik kali ini. Saya memberani. Kita baca bersama An-Nas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Dan kita baca zikir ketika petang ataupun malam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikal masir. Bapak Ibu yang kami muliakan, izinkan kami pada maghrib ini, malam ini memberi tausiah menggantikan Buya Dr. Doni Putra S. Ya, Bapak Ibu yang kami muliakan, pada malam ini kita mengkaji sedikit tentang fikih musafir. Bapak Ibu yang kami muliakan, kata Allah Subhanahu wa taala, wa idza darabtum fil ardh, apabila kalian berjalan di muka bumi, jalan jauh, ya. Darabtum ini kalau bahasa Arabnya apa? Telah berjalan. Zaman fi'il madi bahasa Arab, ya. Kalau bahasa Inggris apa namanya? Zaman lampau. Kalau kalian telah berjalan di permukaan bumi, berjalan jauh, falaisa alaikum junah, maka tak mengapa, tak berdosa antaqsuru minas shalah, kalau kalian mengqasar sholat, kalau kalian mengqasar sholat, memendekkan sholat. Ini surah An-Nisa ayat 101. Bapak Ibu yang kami muliakan, di zaman ini sering saya amati dua yang banyak. Yang banyak tuh minimal salah satu, tapi kadang keduanya langsung. Apa itu? Makan-makan, jalan-jalan. Itu yang banyak sekali. Ya,
Barulah yang ketiga postingan. Itu. Ya kalau dipikirnya menjelang maghrib, kadang azan tuh satu tempat ramai. Maunya mulai bubar, bukan dilarang ke kafe. Kafe itu sudah biasa bahasa sekarang. Dulu saya mendengar waktu kecil lain kafe. Kafe kesannya agak agak kurang bagus. Tapi sekarang tempat ngopi itu kafe juga. Itu entah turun tapi naik ini katanya. Dan hampir maghrib santai loh. Karena menunggu maghrib itu berselfie nengok matahari tenggelam. Kalau sholat segala itu alhamdulillah bagus. Tapi khawatir kita yang jelas terlambat nanti. Yang jelas terlambat. Terus makan-makan jalan-jalan. Boleh makan-makan, siapa melarang? Makanlah, minumlah selagi halal, baik dan tidak berlebih. Dan jangan pun tidak dilarang, tapi jangan berlebihan. Ya, tapi ini yang terjadi sekarang Pak. Makan-makan banyak, jalan-jalan itu. Kita kembali. Kita masuk dalam masalah perjalanan. Maka apalagi periode ini nampaknya asal ada libur cuti bersama. Ini banyak cuti bersama sekarang Pak. Sampai Senin pun saya kira sampai Minggu libur. Lepas Senin masuk. Senin masih libur. Dari satu sisi ada bagus. Ya, Bapak Ibu yang kami muliakan, asal Klender Merah tempat wisata ramai, mall ramai. Ya, apalagi ada 2 hari 3 hari ke Sumbar itu padat. Malam Jumat itu Pak, kalau kita dari Sumbar ke sini, ya Jumat malam ya. Malam Sabtu itu ramai ya rasa. Tapi kalau hari Minggu tuh ramai ya sih. Tambah bulan tol tambah muda berapa? Ya sebentar tambah bulan nanti kalau tambah tol ke Padang lagi muda. Sebentar. Tapi yang paling penting kita harus tahu, tidak sekedar berjalan, tapi ada namanya hukum-hukum fikih terkait musafir. Kata Allah Subhanahu wa taala tadi, kalau kalian berjalan jauh. Sini tidak ada jauhnya Pak. Telah berjalan jauh. Jadi berjalannya ada 2. Ada berjalan qasir, ada perjalanan safar tawil. Kalau Bapak Ibu berjalan naik kendaraan ya arah ke Bangkinang sampai ke Bangkinang, itu masih disebut dalam fikih pendek. Berapa kilo kira-kira Pak? Sini kemungkinan 60 Pak? Atau 60 lebih kurang. Pendek baru. Padahal kita udah sampai tuh Pak. Udah ada minimal 1 jam lebih kurang itu. Ya kecuali bapak-bapak yang tancap gas terus. Ya. Ini kalau pakai Honda arah ke sana. Tapi masih disebut perjalanan pendek. Ada perjalanan towil panjang. Ini memang beda pendapat ulama. Ada yang mengatakan 80 km. Ada yang mengatakan 82, 83, 84. Tapi dalam kitab ini 89. Salah saya. Ini ya, 88 704 km lalu digenapkan menjadi 89 km. Ini kitabnya kitab kontemporer. Kitab ulamanya kemarin-kemarin beliau masih hidup dan masih jumpa kira-kira 5 tahun 10 tahun lebih 5 tahun 6 tahun lah baru meninggal. Jadi ukuran itu sudah ukuran agak mendekati. Tapi tetap tak terlepas dari perbedaan pendapat. Silahkan. Bapak Ibu yang kami muliakan, jadi dalam ayat ini kalau telah berjalan perjalanan jauh, kalian tak berdosa, bahasa lainnya boleh mengkosar sholat, memendekkan 4 menjadi 2, 3 tidak ada, 3 tak ada, 2 tidak ada. 4 jadi 2. Kenapa 3 jadi 2 tak ada atau 1,5? Karena kata Nabi, maghrib ini witir siang istilah.
Ya, walaupun dia sudah masuk. Dan kenapa dua tidak jadi satu? Tidak ada sholat fardu itu satu. Bapak Ibu yang kami muliakan, berarti sholat 4. Dan tidak ada sholat maghrib dan sholat subuh. Ini pula istimewa subuh, Pak. Kalau subuh tidak ada berlaku qasar, tidak ada berlaku jamak. Kalau kita pahami itu Bapak Ibu, bahwa subuh itu bahasanya memang bangun tidur, siap-siap untuk sholat. Jangan bawakan doa juga bilang ngantuk. Yang dipaksakan subuh itu harusnya berhenti. Maka tak ada istilah jamak subuh, qasar subuh. Yang adanya mengkodok subuh. Nah, ini ada. Siapa, walaupun dalam hadis tak disebutkan langsung, tapi siapa yang tertidur atau terlupa, hendaklah sholat ketika dia ingat. Ketika dia bangun, bangunnya ada teknik Pak, ingat, tapi di situ dipahami begitu. Bapak Ibu yang kami muliakan, atau subuh. Dan Nabi pernah terlambat sholat subuh. Ini menunjukkan qada itu benar ada. Ini adalah orang yang setuju. Ya, kalau kita terlambat bangun, gimana katanya? Ya kita sholat. Tapi itu yang qada, tidak mau dia bilang qada. Masalah ada, masalah qada ini istilah ulama. Ya. Sama dengan tahiyatul masjid. Nabi cuma bilang siapa yang masuk masjid hendaklah sholat 2 rakaat. Sholat tarawih gitu juga. Dulu qiyam Ramadan tapi dikasih nama tarawih. Ini Bapak Ibu yang kami lihat. Ya, sholat juga. Maka ulama membagi hutang dibayar tepat waktu itu namanya ada. Bapak berjanji saya berhutang ke Bapak, berjanji hari ini saya bayar hari ini, itu namanya ada. Tapi tidak saya bayar hari ini dan besok saya bayar lunas dah besok. Apa? Hutang itu jadi lunas tidak terlambat bayar. Tidak, berarti tetap dibayar. Maka mayoritas ulama mengatakan wajib dikutuk, ya, wajib diganti, ya. Tapi Ustaz lama waktu muda lah 30 tahun yang lewat, wajib dikutuk. Tapi disengaja, tak sengaja jadi kutuk, apalagi disengaja. Tapi hadis sengaja tak ada dong. Itu namanya qiyas aulawi. Hanya agama ini Pak, ya, kita ikut Quran Sunnah tapi sesuai pemahaman ulama, yang pemahaman kita. Kita cari semua teks asli mana. Bapak Ibu yang kami muliakan, kita kembali. Nah itu subuh. Ya, kita kembali dulu. Boleh main qasar sholat. Di antaranya tadi adalah perjalanan itu jauh. Ya, yang kedua yaitunya bahasanya boleh qasar, boleh tidak. Yang ketiga yaitunya bahwa sholat yang empat saja. Ya, Pak. Nah, dan perjalanan itu bukan perjalanan maksiat, ini Pak. Jadi adalah perjalanannya maksiat Pak. Kemana kamu? Saya mau berjudi. Kemana? Ke Malaysia. Contoh, pergi judi Pak. Orang berjudi sholat juga Ustaz. Ada orang Pak rajin buat dosa, rajin juga taat. Sholatnya tidak tinggal, tapi dosanya jalan terus. Judinya jalan terus. Ya, narkoba juga, sholat juga. Ada yang cerita ke saya. Ada suami ibu cerita ke saya, kata kawan itu ke saya pernah cerita. Ya, suaminya itu rajin sholat ke masjid, tepat waktu berjamaah. Ini maaf bicara, kita tidak sebut di mana dan siapa, tapi ini cerita sebagai pelajaran. Tapi suaminya itu kayak LGBT, kata istri. Istrinya yang cerita ke kawan kami Ustaz, dan Ustaz itu cerita ke saya. Tapi di mana dan siapa saya tidak tahu Pak. Tapi kawan yang cerita ke saya. Jadi kadang-kadang ada manusia itu memang berdosa, tidak malas pula ibadah. Ada
ada ibadah memang jarang buat dosa, tapi ada sebagian ibadah jalan terus, dosa jalan terus. Maka orang yang berjalan jauh seperti ini tidak boleh main kosa, tidak boleh main jamak. Ya, dia pergi selingkuh, ya, dia pergi korupsi, dia pergi kelahi, dia pergi berbuat zolim, merampok dan sebagainya, merampok ini, merampok cara lain, Pak. Ya, nak gaya sekarang harus, Bapak Ibu yang kami, itu namanya perjalanan maksiat atau haram. Bolehkah ini berjalan? Jangan, batalkan. Kenapa mereka tidak dapat boleh main kosar? Karena kosar ini hadiah. Orang hadiah, anak-anak kita hadiah, anak-anak yang ribut di Ramadan atau yang rajin, Pak. Ya memang yang rajin. Syarul dapat hadiah. Kenapa? Dia numpang nomor 2. Dapat hadiah. Tapi kalah, ya dapat hadiah. Hadiah daripada Allah untuk orang baik. Maka kata ulama, rukso, keringanan itu tidak terkait dengan maksiat. Andai kata makanan dalam perjalanan tak ada yang haram saja, tak boleh memakan yang haram dia. Hanya itu yang ada, tidak boleh. Karena dia sedang berbuat dosa. Nah gitu, Allah tidak suka dengan dosa. Tapi yang mana bolehnya dan mengkosar dan menjamak, mengkosar menjamak itu perjalanan wajib. Apa perjalanan wajib? Pak, naik haji. Bapak ada jemaah kita naik haji, Pak? Sekarang ada. Itu perjalanan wajib. Kalau yang pertama, tapi kalau yang ulang yang kedua itulah adalah perjalanan sunnah. Tapi kalau haji, Bapak Ibu, walaupun haji sunnah tiba-tiba batal, misalnya wajib dikodok, wajib diganti. Tapi kalau puasa sunnah batal jam 10, tidak wajib diganti, Pak. Atau sholat sunnah, Bapak sedang sholat sunnah tiba-tiba tekan, pulang aja langsung boleh. Tapi kalau haji tidak, Pak. Ya, terjadi pelanggaran yang membatalkan sedang haji. Hajinya haji sunnah sudah yang kedua, ketiga, keempat atau keberapa, maka wajib diganti. Bapak Ibu yang kami maksud, perjalanan wajib. Bapak Ibu yang belum haji, mendaftarlah kalau mampu. Jangan umroh dulu kejar, Pak. Daftar. Setelah selesai Bapak Ibu daftar pagi tadi, sore-sore daftar pula, siang-siang daftarlah umroh. Ya umroh lalu daftar haji. Ya, kenapa begitu? Karena haji wajib. Ketika haji khusus waktu. Ketika haji ini ada umroh. Ketika umroh tidak ada haji. Nah, ini Pak. Kalau tertinggal umroh saja, ya, tapi haji dan umroh kita kan semakin ada orang hajinya haji saja, haji, umroh, haji dulu baru umroh dulu baru haji. Kalau tidak serang tetap ada haji ifrad, ada haji tamattu, ada haji qiran. Kalau Indonesia rata-rata tamattu. Jadi begini, ya. Jadi kejar ini dulu. Tapi Ustaz, antri. Masalah antri itu bukan apa-apa. Daftar aja lah. Setidaknya meninggal kita, Pak. Mudah-mudahan tak berdosa. Sama dengan sholat, Pak. Orang azan isya, Bapak sedang di jalan atau sedang di rumah atau sedang ada urusan, belum sempat sholat. Yang paling penting ketika dengan azan, saya nanti akan sholat. Misalnya badan sedang kotor, itu kenapa? Ya, nah itu paling penting bahwa tingkat itu meninggal Bapak nanti belum jadi sholat, insya Allah tak berdosa. Tapi Bapak azan orang santai aja, tak ada niat ingin sholat sebentar lagi atau cepat atau sebentar lagi atau nanti lah. Meninggal berdosa meninggalkan sholat. Tapi sudah berniat nanti akan saya lakukan. Bapak Ibu yang kami muliakan, tentu yang bagus itu sholat awal waktu. Tapi jangan dicela kawan terlambat. Karena sholat ini ibadahnya luas. Saya bukan nyuruh lambat, tapi sekedar jangan salah paham kita kepada kawan nanti.
waktu maghrib saja dari 6 jam berapa? 18.22 sampai 36. Itu lebih sejam. Sholatnya berapa lama ya Pak? Kita sholat tadi dengan Pak Imam. Sholat saja sekitar 10 aja kita dapat 10. Berapa sisa waktu? Kita angkat aja lah, ada 20 menit lagi, 30 menit lagi. Boleh sholat? Ya boleh. Kalau tidak, Allah buat lapang. Terlambat kawan kita. Jangan kita celah Pak. Jangan kita pakai pasang ayat fawailul lil musallin. Kamu masak alkohol. Tidak begitu ditafsir. Fawailul lil musallin itu apa? Waktu maghrib lah habis, tapi dia belum sholat maghrib. Nah coba, saya bukannya melambat, ini supaya cara pandang kita kepada orang yang terlambat tidaknya dicela, ya, ditunjukkan bagusnya waktu. Kita kembali. Perjalanan sunnah, apa itu haji sunnah? Apa perjalanan sunnah? Bapak Ibu diundang, ada keluarga di kampung menengok orang tua, menengok karib kerabat, mungkin ada silaturahmi, atau ada yang meninggal, atau ada yang mendoa segalanya, pulang kampung mudik berpahala. Walaupun tidak kita sebut mudik itu berpahala, tapi ketika mengunjungi orang tua itu silaturahmi berpahala. Kakak, jangan nanti yang banyak terdengar Pak. Saya sering karena tanya tuh bapak, mana kampung Pak? Pariaman. Sering pulang, tidak, semenjak orang tua tak ada kami jarang pulang. Terus keluarga kita orang tua saja. Perhatikan karib kerabatmu. Kalau bersodakoh karib kerabatmu dulu. Banyak ayat-ayat, banyak hadis-hadis karib kerabat, tidak orang tua saja. Pergilah ke kampung itu atau ke kunjungilah sanak famili itu, walaupun tak sering, tapi jangan sampai tidak. Ya, Bapak Ibu yang kami, itu perjalanan berpahala. Silakan mengkosar menjamah. Ada lagi perjalanan itu adalah perjalanan mubah. Apa perjalanan mubah? Bapak pergi dinas, tugas pemerintah. Bapak pergi beli barang untuk bisnis, itu perjalanan mubah. Atau ada perjalanan makruh tapi tidak sampai berdosa, boleh mengkosar. Sendiri Bapak dalam perjalanan ini makruh. Kalau Bapak aja sendiri tidak bagus, apalagi Ibu. Jangan sendiri Pak. Bapak hebat bawa mobil, bawa kendaraan roda 2. Kalau bisa jangan sendiri, makruh. Memang tak berdosa tapi tak bagus. Kalau bisa kata Nabi agak bertiga, ada ketuanya satu, ada petunjuk, supaya dalam perjalanan ada musyawarah, ada hal-hal. Dalam kapan boleh kita mengkosar lagi? Mengkosar ini adalah boleh, ya. Dan mengkosar ini boleh pilih Pak, tidak mesti dah. Dari berapa tadi Pak? Kita ambil aja 89 dari 89 km. Ini tidak mesti kita sampai di sana dulu baru qasar dan jamak. Walaupun judulnya qasar tapi saya masukkan jamak sekalian. Ya, tidak mesti sampai di situ baru kita jamak. Yang paling penting seperti di awal saya baca dorobtum, kalian telah berjalan. Kalian telah safar. Kalian telah musafir, Pak. Kalau di rumah lah musafir atau belum kita, Pak? Bapak hidup mobil, Bapak di rumah barang-barang lah naik mobil, lah musafir atau belum? Belum. Jadi tak ada kata pendapat yang terkuat, tak ada istilah qasar dan jamak, masih di rumah. Awak qasar aja langsung. Ya, belum. Jadi bagaimana kata ulama, terutama dalam kitab ini, lewat batas daerah dulu. Kalau dulu daerah orang Pak nggak bersambung dah. Ada satu daerah lalu ada gerbang, lalu kosong, mungkin sawah-sawah segalanya. Atau ketemu daerah lain itu ada sungai, ya. Nah, cuma kita kayak di kota ini minimal lah kayak kita di sini. Saya anggap Pak jembatan Said Harapan Raya. Lewat jembatan kemana kita sampai lagi Pak? Kecamatan Bukit Raya. Ya, udah beda daerah.
lewat kita dari jembatan ke kecamatan lain, ya, silakanlah mengkosar di sana. Tapi dengan syarat tujuannya 89 km minimal. Ya Pak, nah, minimal Pak. Nggak hitung baliknya Pak, perginya aja dihitungnya. Kan bisa. Gimana cara Ustaz? Hidupkan aja lah Google jarak Pekanbaru dengan kelok 9 berapa kilometer muncul ini. Selesai sekarang. Nggak ada apa-apa ya. Bisa lewat jembatan boleh. Bapak Ibu pulang, kalau mau menjamak mengkosar, sebelum ke sini dari jembatan, silakan mengkosar jamak situ dulu. Selesai. Di seberang jembatan rumah kita, di seberang jembatan sana ada kecamatan lain. Menjelang lewat jembatan masih boleh mengkasar sebelum sampai di rumah, karena masih disebut musafir, maka disebut safar. Ini Bapak Ibu. Paham ya Pak? Bapak Ibu yang kami muliakan, jadi dalam perjalanan ini juga perlu, jangan perjalanan orang bingung, kata ulama fikih. Orang bingung itu yang mana Ustaz? Segan saya bilang, tapi kata orang fikih bingung, tidak jelas. Pak, kemana Bapak sama Ibu? Kok jauh nampaknya? Ya, tidak jelas. Nanti kemana aja lah, sampai di Payakumbuh dari sini Pak. Tak boleh mengkosan. Ini perjalanan tak jelas. Jadi kita tuh diajak oleh Nabi, jelas tujuan itu, jelas niat sholat itu, jelas anak yang dinikahkan, jelas barang yang dibeli jual beli. Nabi mengajak kita pintar. Bapak Ibu yang kami muliakan, ya, dalam mengkosar ini kembali lewat batas daerah, silakan mengkosar, silakan menjamak, tapi ini adalah boleh pilih, ya. Tapi mazhab Syafi'i mengatakan kalau mau pilih, pilihlah kosar. Bukan dilarang, Pak. Kenapa? Hadiah. Tapi beda dengan puasa Pak. Pas Ramadan Bapak Ibu pulang kampung, kata ulama kalau ingin pilih tetap puasa. Beda. Sholat asar kita buat 2 rakaat dalam perjalanan jauh mengkosar, sholat kita sah, utang lunas. Tapi kalau Bapak Ibu Ramadan dalam perjalanan tak puasa, wajib diganti tidak Pak? Wajib, berarti utang belum lunas. Ya kalau waktu utang kok semakin cepat lunas semakin bagus, selesai masalah. Mereka kata ulama, walaupun kalian dalam perjalanan, kalaulah bisa puasa juga lah, utang lunas. Yang kedua apa? Selain utang lunas, yaitunya nikmat istimewa per jam, per menit, per detik dalam siang Ramadan, tak terganti 11 bulan di bulan lain. Rugi kita tak puasa. Tapi kembali Pak, kalau sanggup, kalau tak sanggup berusaha. Pernah dalam perjalanan Sayyidah Aisyah istri Nabi, dan Nabi dalam sebuah hadis ditanya Nabi Sayyidah Aisyah, apa kata Sayyidah Aisyah? Ya Rasulullah, engkau menjama, engkau tak puasa Nabi atau Bang? Saya tetap puasa. Ya, engkau mengkosar Nabi, sholat 4 jadi 2, saya tetap 4. Saya ulang balik. Nabi atau abang atau suamiku, kata Sayyidah Aisyah, engkau tak puasa dalam perjalanan, saya tetap puasa. Engkau mengkosar dalam perjalanan, saya tetap sholatnya 4. Apa kata Nabi kepada Aisyah? Ahsanti ya Aisyah, hebat kamu Aisyah. Seharusnya Nabi kata, kenapa nih istriku? Saya tidak puasa, kamu puasa. Saya sholatnya 2, kamu 4, ikutlah saya. Saya suamimu, saya nabimu. Tapi tidak, ini menunjukkan boleh pilih. Boleh-boleh saja. Ya sama dengan sahabat. Dalam peperangan ada sebagian sahabat
tidak puas. Ada sebagian sahabat tetap puas. Ada sebagian sahabat sholatnya 2 rakaat, sholat 4 itu dikosong jadi 2. Ada sebagian sahabat tetap 4. Tapi kata sahabat, di antara kami ini tidak ada yang membuli. Nah, tak ada yang mencela. Kalian pemalas. 4 aja apa salahnya? Apa kata yang 2? Kalian ikut Nabi dan Nabi 2. Anda begitu, tidak ada yang mencela. Ini menunjukkan 2 riwayat, 2 hadis ini boleh kita pilih. Misalnya Pak, boleh pilih ini. Kita dalam perjalanan zuhur kita buat 4, ya, atau 3 hari dalam perjalanan. Hari ini sholat 4 semua. Hari kedua 2 semua. Hari ketiga nanti 2, 4, 2. Kita gabung. Bolehkah begini? Boleh. Kembali ini sunnah ala takhir. Sunnah boleh pilih. Ya, boleh pilih. Nah, terserah itu. Bapak Ibu yang kami bilang. Tapi dalam mazhab Syafi'i tadi, kalau pilih 2. Kalau ingin 4, silakan. Bapak Ibu yang kami muliakan. Tapi di sini perlu kita ketahui, dalam mengqasar itu mesti berniat ketika takbir. Dan niat itu Pak pas takbir. Walaupun ini beda pendapat, tapi yang saya pahami begitu. Ya, pendapat mayoritas ulama, niat itu pas mau sholat, Allahu Akbar, dalam hati. Sebelum ulama mengatakan silakan lafaz, sebagian tidak. Tapi mereka bersepakat niat itu mesti hadir dalam hati, wajib. Sebagian harus mulai A sampai Ro sukun, itu Allahu Akbar, itu mesti ada niat. Sebagian tidak, pokoknya adalah niat antara itu. Jadi mesti hadir. Saya sholat zuhur 2 rakaat mengqasar. Saya sholat asar 2 rakaat mengqasar. Saya sholat isya 2 rakaat mengqasar. Harus muncul dalam hati. Kalau kita lebat Pak, Allahu Akbar, saya 2 rakaat lah, tidak boleh lah. Tidak boleh. Kata lambat. Kata lewat masanya Pak. Nah, jadi begitu. Dan yang kedua, dalam mengqasar itu, kalau kita dalam perjalanan tetap boleh berjamaah, tapi berjamaahnya harus kepada orang yang mengqasar. Kalau kita ingin mengqasar, kalau imamnya sholat 4, orang tempatan, atau kita sama-sama dalam perjalanan, tapi Pak imamnya 4, kawannya jadi imam, dibuatnya sholat 4. Kita mesti 4, tidak boleh 2. Kecuali kita sama dalam perjalanan, Pak, saya jadi imam, Bapak orang tempatan, saya jadi imam. Terbalik, maaf, saya ulang deh. Saya orang dalam perjalanan, musafir, Bapak orang tempatan. Saya boleh sholat 2 rakaat mengqasar, tapi Bapak karena orang tempatan tetap 4. Ini agak aneh nih Pak, tapi ada. Nabi dalam perjalanan, Nabi musafir, selesai 2 rakaat Nabi salam, lalu kata Nabi, kalian lanjutkan sholat kalian, kami musafir. Lagi 4, orang tempatan. Orang musafir boleh 2. Tapi kalau kita ingin 4, imam 4, kita harus 4. Imam 2, kita boleh 2. Dan jangan sampai tak jamaah juga. Tak ada yang menghalangi tak jamaah. Qasar bukan berarti tidak berjamaah. Bapak Ibu yang kami muliakan, kalau ada pertanyaan silakan Pak. Iya. Untuk melaksanakan qasar atau jamaah, apakah bisa digabung dalam satu waktu? Contoh misalnya kita bisa melakukan perjalanan jauh, sudah masuk waktu, kemudian kita ingin menjamaah sekaligus qasar, apa boleh dilakukan dalam satu waktu? Jazakumullah. Beda Pak. Bolehkah kita gabung qasar dan jamaah? Boleh, karena dia 2 rukso di antara rukso dalam perjalanan. Tapi hadirkan niatnya Pak tadi. Contoh, kita ingin menjamak. Jamak ini terserah juga. Bapak ingin jamak takdim atau takhir, zuhur dan asar. Mana Bapak ingin kerjakan asar di zuhur atau zuhur ke asar? Terserah. Ya, terserah mau jamak takdim atau takhir. Tapi kata ulama yang bagus,
di mana kira-kira kita akan agak berhenti lama, berhenti santai, Pak. Kalau biasanya kita mau makan, nah kita makannya di bawah kilo 9 lah. Kalau bisa zuhurnya di sana lah, berarti zuhur ditunda. Tapi kalau di jalan hanya berhenti di Pertamina sebentar, bagusnya di tempat berhenti lama, bagus. Bolehkah kita gabung? Boleh. Kita jamakkan asar ke zuhur, jamak takdim, dipercepat waktu zuhur belum masuk, atau kita maghrib isya lah, kita kerjakan isya di waktu maghrib, boleh dalam perjalanan jauh. Tapi dengan syarat, ya, sholat. Ini contoh zuhur dan asar yang udah. Nah, asar kita kerjakan di waktu zuhur, tetap sholatnya 2 kali. Jamak itu sholatnya salam dulu, lalu kita berdiri sholat asar lagi. Itu 4, lalu salam berdiri 4. Itu jamak saja. Kalau jamak qasar, saya sholat fardu zuhur 2 rakaat di qasar atau mengqasar dan dijamakkan. Kalau panjang kali saya tak apa dulu, Pak. Kalau saya diajak ke guru saya dulu, dijamakkan kepadanya asar. Kagak panjang tuh, dijamakkan aja lah. Di qasar dan dijamak. Hadirkan niatnya, Pak. Boleh. Berarti zuhur kita 2 rakaat. Lalu assalamualaikum kita berdiri asar lagi. Saya sholat asar 2 rakaat di qasar dan dijamak. Ya. Kalau panjangnya menghadap kiblat, mengikut imam karena Allah Ta'ala. Nah, bolehkah begini? Boleh. Nah, maka kembali boleh pilih, ya, mana yang kita jamak saja, kita qasar saja, kita jamak dan kita qasar. Intinya dalam perjalanan itu Allah tahu kita capek, kita sibuk, tidur aja di atas mobil atau mana tuh, Pak, kita capek kan? Allah tahu kita capek, tapi Allah tak ingin alasan capek lupa padanya. Ya, bahkan Allah butuh kita. Allah ingin kita dekat kepadanya selalu, walaupun pemandangan indah, walaupun capek, walaupun sibuk dalamnya. Jangan lupa saya. Saya tahu kalian sibuk kadang capek, tapi tetap sholat. Silakan 4 boleh 2 rakaat. Silakan, tak mungkin berhenti, nanti kerjakan, atau kerjakan dulu nanti tak usah lagi. Ini diantara makna kenapa kita mengqasar, kenapa kita menjamak. Bapak Ibu yang kami muliakan, yang tidak boleh ibu-ibu, kita foto aja lah di rumah nanti, tidak boleh. Berdosa besar sengaja meninggalkan sholat, akan tetapi ya hadir di waktu itu sengaja nanti di foto. Foto itu bukan begitu. Bapak Ibu yang kami muliakan, cuma menjamak di satu, Pak, jangan dadakan kalau jamak takhir. Bapak di atas mobil zuhur, tiba-tiba datang waktu asar, awak jamak lah, tidak boleh begitu. Ya, di waktu zuhur itu mesti berniat paling lambat sebelum waktu habis, nanti sholat ini saya jamak di waktu asar. Kalau tidak begitu, sengaja meninggalkan sholat karena niat tak ada akan menjamak. Ini tidak boleh. Jadi ada teknisnya. Kita lebih fokus ke kosong, ya, tapi masuk menjamak. Bapak Ibu yang kami muliakan. Ustaz, satu. Ya. Kalau kita menjamak, komatnya sekali atau 2 kali? Kalau kita berjamaah nih, kita berombongan nih, udah lewat. Tetap komat. Nah, artinya komatnya di awal pertama, atau begitu salam, komat lagi, kan untuk lanjut untuk jamaah takdim namanya kan, misalnya zuhur, asar, kita komat dulu, baru kita berjamaah nih, pertama kita ke Dumai, rombongan sholat, takbir komat, nah itu setelah salam, komat lagi benda untuk yang lanjut atau langsung tegak untuk sholat asarnya, ini jamaah takdim. Oke, Pak, terima kasih banyak. Setiap sholat itu sunnah azan. Setiap kita sholat ini, Pak, kalau lupa azan misalnya tak perlu usah, tapi jangan ditinggalkan, apalagi masjid ada azan kan pas, ya. Tapi ini sekedar hukum. Setiap sholat disunahkan azan, kecuali sholat itu dijamak
atau sholat itu dikodok beberapa sholat. Contoh, Nabi Muhammad dalam perang di Madinah melawan orang kafir, itu perang tak bisa dihentikan. Kami sholat dulu ya, tunggu nanti kita ulama lihat, tak bisa gitu lah. Nah, zuhur tertinggal, asar pun masuk, belum sholat. Ya, asar tertinggal, maghrib pun masuk. Maghrib tertinggal, isya pun masuk. Selesai isya, maksudnya dalam waktu isya jam berapanya tak pasti saya Pak, barulah selesai perang. Maka Nabi berwudu, sahabat berwudu, lalu sholat zuhur dulu azan, lalu sholat zuhur, lalu mengkodok, lalu iqomah, lalu kodok asar, lalu iqomah kodok maghrib, lalu iqomah sholat isya dalam waktu. Nah, itu caranya. Begitu juga dengan jamak takdim kan, jamak takhir. Ini tak boleh lama-lama jedahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berdiri, iqomah, tidak perlu azan karena sholatnya di dalam berdekatan. Ya, dan disunahkan azan lagi. Cukup sekali aja di awal. Iqomah dianjurkan. Iqomah lagi, lalu sholat yang kedua. Itu dianjurkan. Dua kali komat. Dua kali iqomah. Sekali azan, dua kali iqomah. Bapak yang kami itu caranya. Tapi jangan kasih jeda lama Pak. Bapak menjamak, nanti lah ngopi dulu, nanti saya jamak nanti. Anda boleh, tidak sakit. Dia kayak orang kembar. Bapak Ibu yang kami muliakan, itulah kajian kita pada malam ini. Mudah-mudahan barokah dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.